Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS, MI, atau SD. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ulfi Rina Saida dengan NIM 1262052121230 dari kelas PGMI 5D. Di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS, MI, atau SD dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Langsung saja masuk materi yang pertama, pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran dilihat dari pendekatannya. Pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu ilmu yang membicarakan bagaimana cara atau teknik menyajikan bahan pelajaran terhadap siswa agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengertian teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran mengacu pada ragam khas penerapan suatu metode sesuai dengan latar penerapan tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan buruk, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa, dan lain-lain. Macam-macam pendekatan pembelajaran IPS, MI, atau SD. Pendekatan konsep. Pendekatan ini bergantung pada apa yang diajarkan guru berupa bahan atau isi pelajaran dan lebih bersifat kognitif. Pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses menekankan pentingnya kebermaknaan belajar untuk mencapai hasil yang memadai. Pendekatan ekspositori atau model informasi. Dalam pendekatan ini, siswa diharapkan dapat menangkap dan mengingat informasi yang telah diberikan guru. Pendekatan inquiry atau discovery. Pendekatan ini merupakan pendekatan mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Pendekatan interaksi sosial. Pendekatan ini menekankan terbentuknya hubungan antara individu atau siswa. Pendekatan tingkah laku atau behavioral model. Aspek penting dari pendekatan ini adalah melatih siswa dan memperkuat respon siswa yang paling tepat terhadap stimulus. Pendekatan konstruktivisme. Peserta didik mengembangkan apa yang mereka ketahui melalui proses penyelarasan gagasan-gagasan baru dengan gagasan-gagasan yang telah dipelajari pada pengalaman sebelumnya. Pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang mengkaitkan antara materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Selanjutnya, macam-macam strategi pembelajaran IPS, MI, atau SD. Strategi ekspositori. Dalam strategi ini, materi pelajaran disampaikan dengan langsung oleh guru. Peserta didik tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran seakan-akan sudah jadi karena strategi ekspositori lebih menekankan pada proses bertutur. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran ini menekankan pada penggunaan masalah aktual sebagai satu pembelajaran yang menantang dan menarik. Strategi pembelajaran kontekstual. Dalam pembelajaran ini, pendidik membantu dan mengarahkan materi pembelajaran kepada situasi dunia nyata peserta didik. Selain itu, keterkaitan antara yang dipelajari dengan realitas dunia nyata harus mampu dihubungkan dan mampu menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dalam kehidupan mereka. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.
Strategi pembelajaran meningkatkan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran kemampuan berpikir merupakan suatu strategi pembelajaran yang bertumbuh pada proses peningkatan kemampuan berpikir peserta didik melalui telaah faktor-faktor yang menghubungkan antara pengalaman yang dimiliki peserta didik dan dikaitkan dengan kehidupan nyata. Strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini merupakan salah satu pembelajaran di mana aktivitas kegiatan pembelajaran dilakukan guru dengan menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan terjadinya proses belajar sesama peserta didik. Selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran IPS, MI, atau SD. Metode ceramah. Dalam metode ini menekankan penyampaian informasi secara verbal dan cenderung searah dari guru ke siswa. Dalam pengaplikasian metode ini, penyampaian materi hanya membutuhkan waktu yang singkat. Metode diskusi. Metode ini berfungsi untuk latihan mengekspresiasi berpikir, menggagas ide, bertanya, dan berpendapat. Selain itu, dengan metode ini siswa dilatih untuk menerima perbedaan dan toleransi serta demokrasi. Metode demonstrasi merupakan cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa didik tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik sebenarnya ataupun tiruannya. Metode tanya jawab. Penerapan metode ini dapat menarik perhatian, merancang daya pikir, membangun keberanian, melatih kemampuan berbicara dan berpikir secara teratur, serta sebagai alat untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik secara objektif. Untuk metode selanjutnya, metode drill. Metode ini digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang dipelajari. Metode problem solving merupakan cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis, dibandingkan dan disimpulkan dalam usaha mencari pemecahan atau jawaban oleh peserta didik. Metode karya wisata. Metode ini biasanya disebut juga dengan metode widya wisata dan studi tour. Teknik diskusi. Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah, yang dimana di dalam teknik ini menjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar-menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat juga semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar. Teknik kerja kelompok. Teknik kerja kelompok adalah suatu cara mengajar di mana siswa di dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah atau melaksanakan tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan pengajaran. Teknik eksperimen menekankan cara penyajian pembelajaran dengan cara menugaskan siswa untuk melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri tentang sesuatu yang dipelajari. Teknik pemberian tugas. Resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu ataupun kelompok. Teknik simulasi. Simulasi dapat digunakan sebagai teknik pembelajaran dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan pada objek yang sebenarnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.